Perkenalkan, nama saya Hotmaul Nadia, NPM 19010100259 dari grup PGA 5 mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi. Pengertian membaca. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian membaca ini. Di antaranya ada Tarigan tahun 2013 halaman 7. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Vino Chiaro dan Bonomo atau Tarigan 2013 halaman 9 membaca adalah suatu proses yang bersangkut paut dengan bahasa. Membaca adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bahasa, yaitu tulis yang ditulis oleh penulis yang kemudian dibaca oleh pembaca guna memperoleh informasi atau pesan dari tulisan yang ditulis oleh penulis. Lado atau Tarigan 2013 halaman 9 membaca adalah memahami pola-pola bahasa dari gambaran. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memahami isi bacaan dan pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Jadi, membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Jenis-jenis membaca. Di sini jenis-jenis membaca menurut Tarigan tahun 2014 halaman 23 sampai 25 ditinjau dari segi terdengar atau tidak suara pembaca waktu membaca. Proses membaca dapat dibagi atas A. Membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. B. Membaca dalam hati. Pada membaca dalam hati, hanya menggunakan ingatan visual atau visual memory. Nah, menurut Tarigan dalam garis besarnya, membaca dalam hati dibagi atas 1. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks yang dalam waktu yang sesingkat mungkin. Nah, membaca ekstensif ini meliputi A. Membaca survei. Sebelum membacanya, biasanya meneliti terlebih dahulu apa yang akan ditelaah, mensurvei bahan bacaan yang akan dipelajari, yang akan ditelaah dengan jalan 1. Memeriksa, meneliti indeks-indeks, daftar kata-kata yang terdapat dalam buku. 2. Melihat-lihat, memeriksa, meneliti judul bab yang terdapat dalam buku yang bersangkutan. 3. Memeriksa, meneliti bagian skema, outline buku yang bersangkutan. B. Membaca sekilas. Membaca sekilas atau adalah membaca dengan cepat untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. C. Membaca dangkal. Membaca dangkal pada hakikatnya bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan. 2. Membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca yang penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Menurut Tarigan tahun 2014 halaman 25, yang termasuk dalam membaca intensif adalah A. Membaca telaah isi, B. Membaca telaah bahasa. Nah, selanjutnya metode pembelajaran membaca. Metode pembelajaran membaca adalah cara kerja yang bersifat bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode lebih bersifat prosedural dan sistematik karena tujuannya untuk mempermudah pengerjaan suatu kerjaan. Atau Iskandar Wasit tahun 2011 halaman 56. Ada beberapa metode dalam pembelajaran membaca menurut Abidin Yunus tahun 2014 halaman 164 sampai 179, yaitu sebagai berikut. A. Metode turnamen membaca. Tahap-tahap metode turnamen membaca adalah sebagai berikut. 1. Prabaca atau A. Terhadap persiapan. Itu persiapannya: pertama, guru mempersiapkan materi berikut: perangkat pembelajaran termasuk lembar kerja siswa atau LKS dan perlengkapan turnamen. Kedua, guru membagi kelompok berdasarkan skor awal atau nilai rata-rata harian. Dalam satu kelompok terdiri dari 4-5 orang dengan kemampuan heterogen. B. Terhadap penyajian materi. Yang pertama, guru memberikan gambaran umum tentang isi bacaan yang sesuai dengan perkembangan siswa. Penyajian umum ini bukan menyajikan ringkasan, melainkan hanya menyajikan arah wacana yang akan dibahas. Kedua, tahap membaca. Tahap membaca dibagi dua, yaitu A. Tahap kegiatan kelompok, B. Tahap turnamen akademik.
Tahap turnamen akademik itu ada 3. Guru mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan sama dalam meja turnamen. 2. Guru menyampaikan aturan permainannya. 3. Siswa melaksanakan turnamen dipandu oleh guru. Metode-metode dalam membaca. Metode jigsaw membaca. Pembelajaran membaca jigsaw. Membaca adalah suatu tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Kegiatan belajar jigsaw membaca menyambungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Metode jigsaw memiliki beberapa tahap sebagai berikut. A. Tahap prabaca. 1. Guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen. 2. Guru mampu membagi tugas yang harus dilakukan siswa pada setiap kelompok, baik ahli maupun kelompok asal. B. Tahap membaca. Tahap kerja kelompok ahli. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kemudian siswa-siswa atau perwakilan dari kelompoknya masing-masing yang dipelajari suatu materi yang sama bertemu dengan anggota-anggota dari kelompok lain dalam kelompok ahli. 2. Tahap kerja kelompok asal. Perwakilan kelompok kembali ke kelompok asalnya untuk menjelaskan kepada teman satu kelompoknya mengenai materi yang telah didiskusikan kepada kelompok ahli, sehingga semua anggota kelompoknya dapat memahami materi yang ditugaskan oleh guru. C. Tahap pasca baca. 1. Tahap evaluasi. A. Guru memberikan tes atau kuis kepada siswa, diberi tujuan untuk mengetahui kemampuan yang telah dimiliki siswa dalam memahami suatu materi dalam metode belajar kooperatif tipe jigsaw. B. Guru melakukan perhitungan skor perkembangan individu dan skor kelompok serta menentukan tingkat penghargaan pada kelompok. C. Metode kooperatif interactive reading and composition atau CIRC. Pembelajaran membaca dengan metode CIRC terdiri atas 3 unsur penting, yakni kegiatan-kegiatan dasar terkait pengajaran langsung, pelajaran memahami bacaan, dan seni berbahasa menulis terpadu. Menurut Slavin dalam Abidin 2014 halaman 168 mengemukakan unsur utama CIRC sebagai berikut. 1. Kelompok membaca. 2. Kelompok membaca. 3. Aktivitas menceritakan kembali. Pembelajaran membaca dengan menggunakan metode CIRC dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Tahap prabaca. 1. Guru memperkenalkan cerita yang akan dibaca oleh anak. 2. Setelah cerita diperkenalkan siswa, diberikan paket cerita yang terdiri atas buku cerita dan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan siswa dalam kelompoknya. B. Tahap membaca. 1. Membaca dengan berpasangan. Pada tahap ini, siswa membaca cerita dalam hati dan kemudian secara bergantian membaca keras cerita tersebut bersama pasangannya. Ketika rekannya membaca, pendengar mengikuti dan memantulkan setiap kesalahan yang dibuat si pembaca. Guru memberikan penilaian dengan cara berkeliling. 2. Menulis struktur cerita. Pada tahap ini, siswa menerima pertanyaan dari guru seputar masalah cerita, misalnya karakter, alur, latar, konflik, dan pemecahan masalah yang tergandung dalam cerita. 3. Membaca nyaring. Para siswa diminta untuk menemukan kata-kata sulit yang terdapat dalam cerita dan membacakannya secara nyaring tanpa canggung dan ragu-ragu. 4. Makna kata. Berbagai kata sulit yang mereka temukan dalam cerita selanjutnya ditemukan maknanya. C. Pasca baca. 1. Menceritakan kembali cerita. 2. Pemeriksaan oleh pasangan. 3. Tes. Berikut diuraikan tahapan pembelajaran membaca dengan menggunakan metode Schofield Reading. 1. Tahap prabaca. A. Memilih teks. Guru memilih teks yang digunakan sebagai bahan ajar membaca dan teks tersebut harus memiliki karakteristik. B. Orientasi teks. Guru memberikan penjelasan umum tentang isi teks, misalnya pengarangnya ada dan alasan mengapa teks tersebut dipilih. C. Membangun pemahaman. Siswa ditugaskan untuk menggunakan strategi, misalnya membaca ulang teks, menggarisbawahi teks, mengabaikan kata sulit, memaknai kalimat, dan mengoreksi kesalahan sendiri.
Selanjutnya, dalam grup investigasi, siswa bekerja melalui 6 tahapan. Keenam tahapan grup investigasi dalam pembelajaran membaca dimodifikasi dari Slavin dan Saran dalam Abidin 2014 halaman 172 sampai 173 sebagai berikut. 1. Tahap prabaca. A. Pemilihan topik. B. Merencanakan tugas. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran membaca menurut Iskandawasit. Pendekatan adalah suatu ancangan atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang diberi arah dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan dengan A. Pendekatan komunikatif, B. Pendekatan integratif, C. Pendekatan cara belajar siswa aktif, D. Pendekatan whole language atau Language adalah suatu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah, di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa atau menyimak, berbicara, membaca, menulis yang diajarkan secara terpadu. D. Pendekatan belajar kooperatif, E. Pendekatan tujuan, F. Pendekatan struktural, G. Pendekatan kontekstual. Selanjutnya, strategi pembelajaran membaca. Menurut Nuri Kelas tahun 2012 ada beberapa strategi dalam pembelajaran menyimak, yaitu sebagai berikut. A. Strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau DRA Direct Reading Activities. B. Strategi SQ3R atau Survey, Question, Read, Reteach, dan Review. C. Strategi membaca tanya jawab atau MTJ atau Request atau Reading Question. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun dan memahami bagan, mengelompokkan, memetakan isi bacaan, misalnya bacaan cerita, dan memetakan isi bacaan secara umum. Adapun tahapan pembelajarannya adalah 1. Persiapan, 2. Proses membaca, 3. Selanjutnya siswa diminta mengemukakan memahami isi bacaan, misalnya plot dalam bentuk bagan. Berdasarkan bagan yang disusun, siswa diminta mengemukakan salah satuan kelompok isinya secara lisan. Siswa lain diminta menanggapi. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.